Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam jumpa, dan shalom bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini, oleh karena kasih setianya yang senantiasa menuntun dan menyertai kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini, di tengah-tengah persekutuan, berdoa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, melalui sehati di dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut kasih Tuhan ini dengan penuh syukur dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan sudah mempersekutukan kami pada malam hari ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Demikian juga kami sebagai jemaat-Mu, di dalam kami bersama-sama membaca dan merenungkannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pimpin dan sertai kami, dan terima kami yang datang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, penolong yang sejati, kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggul segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memilih penebus kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti satu bahagian pembacaan firman Tuhan dari kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dari pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu mengerti dan melakukan firman Tuhan. Mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam pembacaan kita membaca bahwa Rasul Paulus sangat bersukacita, sangat bersyukur atas perkembangan iman dari jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Mereka telah menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup mereka, dan mereka pun mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan, dan firman Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Ini sungguh membuat Rasul Paulus bergembira. Di sini juga kita menemukan bahwa Injil Tuhan bertumbuh sangat pesat di dalam kehidupan jemaat di Kolose. Sukacita ini menjadi semangat yang tiada putusnya bagi Rasul Paulus untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Kolose. Di dalam ayatnya yang ke-9b, di situ Rasul Paulus memohon agar Tuhan mengaruniakan hikmat kepada jemaat, agar Tuhan mengaruniakan pengertian yang benar kepada jemaat untuk mengetahui kehendak Allah. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus meminta kepada Tuhan agar jemaat diberikan kehidupan yang senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, agar jemaat senantiasa memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang keempat, isi daripada doa Rasul Paulus adalah agar jemaat diberikan kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Karena tentunya sebagai umat Tuhan yang hidup pada masa itu, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang berat. Kemudian doa yang lain juga dipanjatkan, yaitu agar jemaat selalu mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah. Mengapa jemaat yang dikasihi Tuhan?
Karena Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose pada saat itu bahwa pertumbuhan iman yang terjadi itu semata-mata karena anugerah daripada Tuhan sendiri terhadap jemaat Tuhan pada masa itu. Sehingga Rasul Paulus berdoa agar jemaat dapat memahami bahwa mereka telah mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Rasul Paulus mengaminkan bahwa kasih Tuhan sangat besar kepada jemaat yang ada di sana. Tuhan sudah melepaskan mereka dari kuasa kegelapan dan menganugerahkan mereka keselamatan untuk menjadi bahagian daripada kerajaan Allah. Inilah dasar daripada doa Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose agar mereka senantiasa bersyukur terhadap anugerah yang sudah mereka alami di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita pun pada masa ini juga mengaminkan bahwa kita juga terus berproses untuk memaknai iman kita sebagai jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa proses pengakaran iman terus berlaku di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas ini maupun juga yang ada di mana saja. Buah-buah iman sudah semakin dinampakkan oleh kita sebagai jemaat Tuhan. Terlebih di masa-masa kesulitan menerpa kita saat ini, masa pandemi yang cukup panjang meliputi kehidupan kita. Kehidupan untuk saling menopang, kehidupan untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan tekun bersekutu terus kita nampakkan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Oleh karena itu, kita juga percaya bahwa apa yang menjadi doa-doa daripada Rasul Tuhan, yaitu Rasul Paulus pada jemaat Kolose, juga menjadi harapan kita bersama, keyakinan kita bersama bahwa Tuhan juga akan memenuhi akan apa yang menjadi doa Rasul Paulus ini untuk kehidupan semua orang percaya yang tekun berakar di dalam Tuhan dan memaknai kehidupan iman mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, melalui pembacaan ini kita pun juga diingatkan, selalu diingatkan bahwa kemampuan untuk merealisasikan iman secara nyata di dalam kehidupan kita bersama, baik dalam keluarga, persekutuan maupun juga masyarakat di mana kita berada. Sesungguhnya kemampuan itu hanya berasal daripada Tuhan. Karena itu, karena pemahaman itu, maka Rasul Paulus mengarahkan kepada kita untuk senantiasa mengharapkannya kepada Tuhan saja. Bahwa biarlah melalui doa kita senantiasa meminta kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita menerapkan apa yang menjadi kehendaknya di dalam firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kemudian yang ketiga yang dapat kita pelajari, bahwa mari kita bersyukur bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan mengaruniakan kita keselamatan menjadi warga kerajaan Allah. Tidak ada yang dapat kita balaskan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepadanya atas semua kasih anugerah yang telah dikaruniakannya kepada kita, selain kita hidup bersyukur dan juga hidup sesuai seturut dengan kehendaknya. Selama Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita di dalam dunia ini. Tuhan memberkati.
Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu karena Engkau sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Dan kini kami boleh menikmati persekutuan yang indah, berdoa bersama sebagai umat Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan penyertaan di dalam segala aktivitas kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semangat. Terima kasih untuk senantiasa percaya akan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan di dalam proses-proses pemulihan yang kami jalani sampai pada hari ini. Dan terima kasih untuk tuntunan yang sejati yang sudah kami alami melalui persekutuan pada malam hari ini, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah firman-Mu ini agar senantiasa tertanam baik di dalam hati kami, sehingga kami boleh melaksanakannya dengan baik di tengah-tengah kehidupan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat di mana kami berada. Kami selalu menyadari bahwa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang tekun dan setia berdoa bersama, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami sungguh berterima kasih dan kami mohon Tuhan memampukan kami di dalam memaknai setiap anugerah Tuhan yang sudah kami rasakan ini, untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan dimanapun kami berada. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami selalu berdoa
untuk semua yang sakit, semua yang berada di dalam proses pemulihan, baik orang tua kami, saudara, anak-anak maupun juga cucu, baik yang ada di wilayah Warakas maupun juga yang ada di wilayah Klasis Pulau Jawa, di tengah bangsa ini maupun dunia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, Engkau menjamah setiap yang sakit saat ini Tuhan, terlebih yang mengalami paparan pandemi. Karuniakan semangat-Mu Tuhan, iman yang kuat kepadamu untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan akan selalu menolong dan menyertai kami di dalam segala keberadaan kehidupan kami, bahkan di dalam proses-proses pemulihan saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga dalam proses pemulihan di rumah. Kami percaya kuasa jamahan Tuhan sungguh luar biasa dan akan memampukan kami akan melalui proses-proses pemulihan ini dengan baik, sehingga kami boleh sehat kembali ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan yang Maha Kasih memberkati pemerintah dan tenaga kesehatan di dalam memberikan pendampingan yang terbaik. Karuniakan mereka selalu semangat, pengandalan diri hanya kepada Tuhan, bahkan juga kekuatan dan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan ya Tuhan akan pergumulan pandemi saat ini. Kami percaya bahwa walaupun kami tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir, tapi kami percaya bahwa Engkau akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami semuanya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Malam gelap gulita menyelubungi hidup ini. Sebentar kami akan beristirahat dan besok kami akan bangun untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu pimpinlah dan sertai kami di dalam istirahat kami Tuhan, dan bangunkan kami esok pagi dengan semangat baru, kekuatan baru untuk memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah live streaming. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, berkati semua tim multimedia, tim sound, akan selalu semangat dan sehat di dalam pelayanan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah seluruh sembahyang kami, sempurnakanlah semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menikmati persekutuan yang indah pada malam hari ini, bernyanyi memuji Tuhan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa aktivitas rutinitas ibadah kita ini yang kita lakukan dengan penuh kesetiaan dan kesungguhan, Tuhan akan memberkati sehingga kita akan selalu dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan iman yang kuat. Sampai berjumpa, disehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.